Shalom. Selamat kembali berjumpa dengan saya Pendeta Samuel Siwabesi dalam ibadah keluarga. Ibadah keluarga Jemaat Getsemani yang kita adakan setiap hari Kamis. Liturgi sudah dibagikan kepada Bapak Ibu tentunya sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hatimu, kita akan membaca dari kitab Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 saja. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang memberikan kami hidup sampai dengan saat ini, yang menjamin makanan dan minuman kami, menjamin nafas kami, pekerjaan kami, usaha kami, ladang sawah kami, sekolah studi kami, segala semuanya Engkau sediakan. Bahkan sampai dengan saat ini kami masih segambar, serupa seperti Engkau. Itu juga seizin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ucapan syukur kami setiap minggu tengah ini. Yaitu setiap hari Kamis jemaat-Mu menaikkan ucapan syukur kepadamu dengan merenungkan, mempelajari firman-firman-Mu yang membawa kepada kehidupan yang kekal bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang membuat kami mengerti, memahami, mempraktekkan dalam kehidupan kami dari hari ke sehari. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Haleluya. Mazmur 66. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ya. Perikopnya berkata begitu, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduannya, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Memasmurkan namamu. Haleluya. Ayat yang kelima. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap Bapak Ibu Saudara yang membacanya dan merenungkannya. Tuhan katakan haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita kembali melihat di sini perikopnya berbicara mengenai nyanyian syukur orang Israel tertolong. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Dikatakan di situ, bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Bermasmurlah, masmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Haleluya. Ini memang sesuatu yang harus wajib kita sebagai orang percaya melakukan ini, ya. Mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita sampai dengan saat ini. Kita wajib untuk meluapkan ucapan syukur itu bukan hanya dengan diam saja atau berdoa saja, tetapi di sini dikatakan bersorak-sorailah, ya.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya. Ya. Jadi kita diminta untuk lebih agresif, ya. Lebih lagi menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan bersorak-sorai, ya. Bernyanyi, memuliakan, mengagungkan namanya. Karena jelas apa yang sudah Dia berikan kepada saudara dan saya itu jelas. Suatu bukti saudara dan saya masih ada sampai dengan saat ini. Kita hidup, kita segambar serupa seperti Dia. Sepatutnya lah kita untuk memberikan ucapan syukur yang berlebihan. Perlu itu. Sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Karena memang firman katakan, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginanmu. Jadi bersukacita, bersorak-sorai ini adalah suatu ungkapan syukur kita. Adalah suatu perintah Tuhan. Ya. Mazmur 37 ayat 4 katakan tadi, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Kemudian Mazmur 150 ayat 6 juga katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saya percaya ini perintah Tuhan. Ini juga merupakan pemberian Tuhan kepada kita semua. Oleh sebab itu kita patut untuk melakukan ucapan syukur yang berlebihan dengan sorak-sorai, dengan nyanyian, bahkan dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Itu perlu untuk kita lakukan. Di mana rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya. Jadi bersorak-sorai itu adalah suatu ungkapan rasa terima kasih kita. Ya. Jangan seperti 10 orang kusta yang pernah saya beritahukan kepada kita. 10-nya disembuhkan, mereka memohon pertolongan Tuhan pada saat mereka melihat Tuhan. Dan Tuhan katakan, pergilah kepada imam, tunjukkanlah dirimu. Tapi dalam perjalanan mereka sembuh. Apa yang mereka perbuat? Haleluya. Hanya satu yang kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah ini rasa tanda terima kasih kita? Setelah kita sembuh dengan kita cuek saja. Ya. Yang penting saya sudah sembuh. Ya sudah. Inilah kebanyakan kita melakukan seperti 9 orang kusta ini. Tuhan kecewa dengan situasi seperti itu. Bahkan yang datang kembali itu orang asing, orang Samaria. Ya, yang notabene tidak percaya Tuhan. Tapi dia kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, hari ini juga engkau diselamatkan. Haleluya, saudaraku. Mari, jangan jadi seperti 9 orang kusta itu. Tidak mengucap. Saudara dan saya merasakan nikmat Tuhan. Dari tadi malam sampai dengan saat ini. Saudara tidur dengan nyenyak, dengan pulas. Dan saudara bisa bangun kembali. Saudara bisa menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Saudara melihat kesegaran tubuhmu sehat, sempurna, segambar seperti Allah. Saudara diizinkan untuk menikmati dunia ini. Menikmati indahnya ciptaan Tuhan ini. Apakah itu bukan suatu mujizat yang sangat terbesar yang terjadi dalam hidupmu sehari-hari? Hanya dengan pernyataan terima kasih Tuhan. Apakah susah bagimu? Mari saudaraku. Inilah saatnya, inilah waktunya. Di situ dikatakan kenapa kita mesti bersyukur, mesti bersorak, ya. Di ayat yang ketiga dikatakan betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat engkau. Haleluya. Ya. Ayat yang kelima dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu bersukacitalah karena Dia. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku.
Tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, mari kita berjuang untuk bisa menimbulkan rasa syukur ini dalam hidup kita. Karena kadangkala kita masih ada di dunia ini, saya katakan bahwa dunia ini tidak menerima dia dan tidak mengenal dia. Dunia ini penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang gampang sekali membuat saudara terbuai, terlena, bahkan menjadi menyatu dengan dunia ini. Tuhan katakan siapa yang mengasihi dunia, ia menjadi musuhnya Allah. Haleluya. Untuk itu memang kita harus berjuang. Bagaimana saya bisa bersorak-sorak kalau saya dalam kondisi sakit? Bagaimana bisa saya bersorak-sorak kalau saya sampai saat ini belum mendapat pekerjaan saya? Bagaimana saya bisa bersorak-sorak saya tidak makan hari ini? Bagaimana saya dapat bersorak-sorak anak-anak membenci saya? Tuhan tidak mau segala sesuatu itu instan. Tuhan tidak mau segala sesuatu itu serba otomatis terjadi. Tuhan mau semuanya melalui suatu proses. Haleluya, saudaraku. Siapa sih di dunia ini yang tidak mengalami ujian, yang tidak mengalami kesulitan, kesusahan, kedukaan? Saudara dan saya mengalami hal yang sama. Tapi saya mau katakan bahwa ada suatu jiwa, bagian dari jiwa, yaitu perasaan, yang Tuhan tanamkan kepada setiap kita untuk dapat menyadari, masa sih saya mesti terus seperti ini? Gitu. Untuk dapat menyesali, untuk saya mesti berjuang, berontak, harus keluar dari zona ini, harus mengatakan tidak untuk situasi ini. Karena jelas Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihimu. Jelas pernyataan Tuhan ini. Kenapa kita sebagai orang percaya tidak meraih itu? Bahkan kita terpojok, tersisihkan dengan kita sendiri. Dengan kesalahan yang kita buat sendiri. Mari saudaraku. Karena sorak-sorai sukacita ini adalah suatu perintah Tuhan. Suatu perintah Tuhan untuk kita laksanakan. Jadi saya percaya dengan suatu kesadaran yang ada dalam dirimu, seperti anak bungsu itu, dia menyadari dirinya, kesadaran itu yang sangat amat membuat kita dapat metanoia, dapat berubah pikiran kita. Masa kita mau seperti ini terus sih? Situasi COVID yang sedang terjadi, apakah kita mesti terus seperti ini? Harus bertindak, saudaraku, harus melawan dia. Karena apa? Tuhan perintahkan bersukacitalah senantiasa dalam segala hal, karena inilah yang aku kehendaki. 1 Tesalonika itu katakan demikian ya. Bersukacita, tetaplah berdoa, bersyukurlah. Haleluya. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Untuk itu dengan kesadaranmu bangkit, saudaraku. Mari jemaat Getsemani, jangan tidur lagi, jangan loyo lagi, bangun. Saya merasakan sikap, respon daripada jemaat. Ya, ini terjadi di jemaat kita. Gereja kita dicat kembali bersama-sama. Ya, jemaat kita bersama-sama berduyun-duyun untuk mau melakukan perbaikan buat rumah Tuhan ini. Ini rumah Tuhan. Siapa yang melakukan perbaikan bagi rumah Tuhan diberkati luar biasa. Diberkati kehidupannya, diberkati anak cucunya. Haleluya, saudara. Pekerjaan akan diberkati. Terima kasih buat jemaat Getsemani. Mau berdiri lelah untuk melakukan ini. Aku percaya ini semua bukan karena Samuel Juwabesi. Ya, bukan karena ini kepunyaan mereka. Tapi ini semua karena Tuhan. Ya, karena kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tahu melakukan apa yang telah Tuhan lebih dulu lakukan buat kita. Dia melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Inilah respon jemaat bagimu Tuhan. Saya terus akan berdoa kepada setiap kita untuk tetap taat,
tetap setia saja. Karena sukacita ini adalah pemberian Tuhan. Inilah rasa syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Aku percaya kerja kita akan mulai expand, mulai besar. Karena Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari hiduplah kudus. Kudus tingkah laku perbuatanmu. Kudus tutur katamu. Kudus dalam setiap komunikasimu dengan temanmu, dengan saudaramu. Kudus seluruh panca indera. Maka aku percaya tidak ada mustahil di mata Tuhan. Semua kebutuhanmu Tuhan cukupkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat Getsemani dimanapun berada. Saya percaya firman yang singkat ini akan membuat hidup kita penuh dengan kemenangan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap bersuka cita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih buat pernyataan nyata yang bukan hanya sekedar di mulut saja. Terjadi bagi setiap jemaat kami Tuhan. Mereka meresponi rasa terima kasih Tuhan dengan merenovasi gereja ini. Dengan membuat gereja ini menjadi cerah. Membuat menjadi sukacita. Inilah rasa ucapan syukur mereka dengan sukacita. Mereka melakukan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap jemaat kami ya Allahku dimanapun berada. Haleluya Tuhan. Kau lawat satu persatu mereka berfirman hari ini mengubah mereka. Bahwa Tuhan sudah lebih dulu melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Menjamin hidup mereka, menjamin makan minum mereka, menjamin pekerjaan mereka, studi sekolah usaha mereka. Tuhan jamin segala sesuatu itu. Dan inilah respon jemaat Getsemani. Bagimu ya Bapa. Apakah dalam Yerusalem mereka, dalam keluarga mereka, dalam bertetangga, bahkan dalam gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap jemaatku dimanapun berada. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Bapak Nan Soplantila. Terima kasih buat Bapak Yohanes Siahaya, keluarga besar Siahaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga besar Opir, Pak Moses, Pak Riko, Raymond. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat keluarga besar Libing, keluarga besar Sokota. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat seluruh jemaat kami. Dalam nama Yesus, Pak Yopi Syahaya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat seluruhnya. Dalam nama anak-anak muda, Gaby, dalam nama Yesus. Juga Felix, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Jamah setiap mereka, jerilah mereka tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah bentuk respon aktif dari apa yang telah Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga dari Ibu Gira, Mamat, Nano yang turut membantu. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Getsemani yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Terima kasih Tuhan. Bapak Victor Lesi Lulu, terima kasih Tuhan. Bapak Yusuf Kopung, terima kasih Tuhan. Bapak Bareta Nenggolan, terima kasih Tuhan. Bapak Hendi Nezika, terima kasih Allahku. Haleluya Yesus. Terima kasih buat Ibu Bata Kaya, keluarga Kaya, besar Pak Yopi Kaya. Haleluya bersama dengan Riko Marco, terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan seluruh anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Ibu Moni Kaya, terima kasih. Bapak Teis, terima kasih. Pak John Kaya, terima kasih Tuhan. Pak Abel Kaya, terima kasih. Fani Kaya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Frans Matatemi, Ibu Yanti. Haleluya. Ibu Lena. Haleluya. Lena Leona Pesi, Alen, Nona Alen, terima kasih. Reven Opir, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jamah lawat setiap mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Haleluya.
Aku percaya ini gerejamu, ini milik kepunyaanmu. Kami mengikat segala bentuk kesombongan, keangkuhan hati. Kau ikat patahkan kuasa itu dalam nama Yesus. Tapi marilah kasih Kristus ada penuh bagi mereka. Sehingga mereka bisa sabar, lemah lembut, penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan segala sesuatu yang mau mereka melihat dari kacamatanya Tuhan. Makasih Bapa, makasih Yesus. Berkati Tuhan setiap mereka. Haleluya. Tangan-tangan yang siap memberi, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, keharmonisan rumah tangga mereka. Suami mengasihi istri-istri, tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua. Keluarga rukun kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Dalam nama Yesus, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Jemaatku dimanapun berada, mari berilah yang terbaik buat Tuhan. Untuk perluasan pekerjaanmu, terkhusus pekerjaan Tuhan di gereja kami, Getsemani. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan doa syukur dan berkat. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati studi sekolah mereka, ladang, apapun. Berkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa Bapa kami seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kepada kami akan segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih jiwaku, terima kasih buat segala jerih lelahmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai sidang jemaat Getsemani dimanapun berada mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus. Sampai berjumpa dalam ibadah Kamis minggu yang akan datang. Shalom.